Tahu gejrot kota Cirebon. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Tahu Gejrot, yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27. Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang dimeteraikan Allah Bapa." Saudaraku, jika berbicara tentang street food khas kota Cirebon, rasanya nama tahu gejrot langsung terlintas di benak kita. Camilan sederhana ini bukan hanya sekedar makanan ringan, tapi juga memiliki rasa yang menggugah selera, bahan baku yang khas, serta filosofi mendalam yang membuatnya tetap eksis hingga kini. Tampilan dari camilan sederhana ini cukup unik, yaitu irisan tahu kopong yang renyah di luar tapi tetap lembut di dalam, diletakkan di dalam sebuah cobek tanah liat, kemudian disiram dengan kuah pedas manis asam yang kaya rasa dan telah dicampur dengan bumbu bawang merah dan bawang putih yang diulek kasar. Dapat dibayangkan bahwa dalam sekali gigitan, sensasi pedas dari cabai, rasa asam dari cuka aren, manis dan gurihnya gula merah, serta wanginya bawang merah dan bawang putih langsung terasa di lidah. Kombinasi ini menjadikan setiap gigitan terasa lebih hidup dan konon akan meninggalkan aftertaste yang membuat ketagihan. Bahan baku utama tahu gejrot sangat khas dan tidak bisa digantikan begitu saja, yaitu tahu kopong, tahu dengan tekstur berongga. Tahu kopong menjadi kunci utama kenikmatan tahu gejrot. Tahu jenis ini mampu menyerap kuah dengan sempurna tanpa kehilangan kerenyahannya. Kuah tahu gejrot sendiri dibuat dari campuran gula merah, cuka aren, air, serta bumbu-bumbu sederhana seperti garam dan kecap. Yang membuatnya istimewa adalah penggunaan cuka aren yang memberikan rasa asam khas berbeda dari cuka biasa. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan rasa yang pas, tidak terlalu asam, tidak terlalu manis, dan tetap memiliki sentuhan pedas yang bisa disesuaikan selera. Nama gejrot sendiri berasal dari cara penyajiannya, di mana kuahnya dituangkan ke dalam tahu dengan cara digejrot, alias dipukul bagian pantat botolnya dengan telapak tangan yang menciptakan suara khas jerot-jerot yang akhirnya menjadi nama hidangan ini. Di balik kelezatannya, tahu gejrot mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup yang tercermin dari perpaduan rasa dalam kuahnya. Saudaraku, tahu gejrot mengingatkan kita tentang keseimbangan antara jasmani dan rohani di dalam hidup. Kita tidak bisa mementingkan atau memilih salah satunya saja. Apa gunanya memiliki banyak harta tetapi kehidupan rohaninya memprihatinkan? Dalam salah satu kisah pelayanan Tuhan Yesus, penginjil Yohanes menyaksikan tentang banyak orang yang mencari Tuhan Yesus pasca peristiwa mujizat pemberian makan kepada ribuan orang di tepi Danau Tiberias. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang mencarinya itu, Tuhan Yesus merespon mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang dimeteraikan Allah Bapa." Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa orang banyak itu mencarinya bukan karena dilatar belakangi oleh iman akan Dia,
yang telah memberikan tanda-tanda dan mujizat, tetapi karena mereka telah memperoleh makanan dan kenyang. Perkataan Yesus ini sebenarnya mengkritik mereka yang lebih memfokuskan diri pada kebahagiaan duniawi yang bersifat sementara saja. Atas dasar ini, maka mata hati mereka tertutup dan hanya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu dari sisi menguntungkan secara jasmani atau tidak. Melalui perkataan ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang perlunya keseimbangan antara mencari nafkah untuk kehidupan jasmani dan mencari asupan gizi bagi kehidupan rohani kita. Saudaraku, sebagai murid Kristus, kita tidak boleh hidup dengan hanya mementingkan kebutuhan jasmani dan melupakan kebutuhan rohani. Hidup beriman itu mesti seimbang, tidak boleh hanya mementingkan salah satunya saja. Seperti tahu gejrot yang dapat dinikmati dengan enak apabila ada keseimbangan di antara ingredients di dalamnya. Selamat menghidupi keseimbangan, selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami terlalu tamak untuk mengejar harta duniawi, sehingga melupakan untuk mencari asupan gizi bagi kehidupan rohani kami. Kami rindu ya Bapa untuk senantiasa menyeimbangkan antara hidup jasmani dan rohani kami. Dengan demikian, kami pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.